selamat siang, kembali lagi bersama saya Caca Raisa tentunya di Mom Meet Up at Home Festival bersama dengan Ruang Mom ya. Senang banget karena ini walaupun kita sudah memasuki sesi yang ketiga tapi semangatnya tuh tetap berasa, apalagi untuk mom semua yang ingin tetap belajar dan juga mengupgrade diri terutama di urusan financial. Wah, ini sih ya di era pandemi seperti sekarang ini urusan sehat finansial adalah urusan yang sangat penting sekali untuk bisa kita pelajari nih moms. Dan sekarang ini kita sudah masuk ke sesi ketiga yaitu sehat finansial menyambut sang buah hati bersama Nadia Harsha CFP Certified Financial Planner tentunya di Mom Finance Class. Halo, selamat siang Mbak Nadia. Selamat siang. Seneng banget ya hari ini kita pokoknya nih mam semua udah gak sabar pokoknya pengen belajar gimana caranya untuk bisa mengurus masalah finansial ini dengan baik dan benar. Apalagi di di era pandemi yang kayaknya kita belum tahu pasti nih kapan sih akan selesainya gitu. Tentunya concern kita akan jauh lebih tinggi lagi ya mengenai financial ini sendiri gitu. Nah tentunya sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang urusan financial ini, sehat finansial menyambut sang buah hati terutama dalam rangka mempersiapkan program anak untuk anak pertama mungkin, anak kedua, bahkan anak ketiga dan seterusnya. Wow, semangat ya Mams. Oke, tapi sebelumnya aku mau ngingetin lagi untuk Mams semuanya nih yang mau posting-posting di Instagram, baik itu di Instastory ataupun di Instagram feed, boleh banget ya. Tinggal follow aja @ruangmam dan jangan lupa untuk mention dan juga tag Ruang Mam. Plus ditambah lagi untuk bisa dikasih aja hashtagnya Mom Meet Up Fest, oke? Dan juga untuk yang baru bergabung mungkin masih bingung ini Ruang Mam ini sebenarnya apa sih? Jadi Ruang Mam ini sekarang ini sedang mengadakan acara yang namanya Mom Meet Up at Home Festival, yaitu persembahan Ruang Mam sebagai aplikasi pendamping yang membantu mam semuanya dalam memantau kehamilan, cek masa subur, siklus haid, terus juga membuat rencana menabung, urusan financial lah ya pokoknya. Ada juga untuk cek cari nama bayi pun ada, cek biaya melahirkan pun ada, dan merencanakan dana darurat. Ini tentu sangat penting sekali ya. Dan tentunya juga ada banyak artikel berkualitas yang bisa mam semuanya baca untuk bisa menambah wawasan. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Ruang Mam dan juga kasih tahu ke moms yang lainnya karena ini adalah informasi yang sangat penting untuk moms ketahui. Oke, baiklah kalau gitu sekarang kita langsung aja nih menuju obrolan kita di Mom Finance Class bersama Nadia Harsha CFP Certified Financial Planner hari ini dengan tema sehat finansial menyambut sang buah hati. Tidak dalam menyambut sang buah hati aja udah agak pusing cenut-cenut ya kita memikirkan urusan finansial ini, apalagi ditambah untuk menambah sang buah hati. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu menghambat pemikiran kita untuk program kehamilan ya kan, untuk menambah anak dan mempersiapkan kebaikan untuk anak-anak kita. Oke, baiklah kalau gitu. Nih mungkin bisa say hello dulu Mbak Nadia. Halo. Halo Mams di rumah, sehat-sehat ya semuanya. Amin. Perkenalkan, aku Nadia Harsha. Aku adalah seorang financial planner. Biasanya suka bagi-bagi tips gimana sih cara ngatur duit dengan bahasa manusia. Nah loh, bahasa itu penting. Manusia. Bahasa yang lebih legal untuk didengarkan gitu ya. Nah orang kalau ngobrolin finance, duit tuh kayaknya bahasanya dewa banget gitu dewa ya. Banget ya. Dewa banget. Udah mikirin duitnya pusing, ini tambah lagi bahasa perduitan yang bikin ngejelimet gitu ya. Jadi aku berusaha nih biar apa yang aku terangin itu bisa dimengerti sama ibu-ibu semua gitu. Jadi aku berusaha sebisa mungkin bahasanya simple dan bisa dimengerti. Betul. Gitu. Kalau untuk segmen ini biasanya banyak nih yang curhat gitu ya. Bu, kenapa sih aku tuh sejak hamil dan melahirkan oleng banget duitnya? Berasa nggak Mbak Caca? Bukan lagi. Tentu berasa. Anak saya pun sudah 2. Gitu. Aduh, ya. Jeritan hati ibu-ibu banget betul ya. Iya, curhat. Iya, curhat. Silakan boleh dimulai curhatnya. Oke. Jadi intinya adalah memang sekarang mempersiapkan untuk untuk menyambut sang buah hati gitu ya. Yang tadi aku bilang bahwa nggak hanya dalam menyambut sang buah hati, tapi kita mempersiapkan yang terbaik untuk sang buah hati juga tentu banyak sekali membutuhkan pemikiran-pemikiran yang sangat logis dan harus tepat keputusannya dalam rangka merencanakan kehidupan, pendidikan dan juga biaya sehari-hari dari kebutuhan si anak-anak
kita. Apalagi kita dalam rangka menyambut sang buah hati ini, biayanya makin berdouble-double lagi kan, karena dari perencanaan sebelum hamil, lagi hamil dan melahirkan, setelah melahirkan ada banyak vaksin banyak. Betul. Terus habis itu dia sekolah mulai dari 6 bulan sudah bisa sekolah. Ya kan, kebayang nggak kira-kira nih Mams, berapa sih anggaran yang harus dipersiapkan? Nah disinilah tugasnya Mbak Nadia bersama dengan kita hari ini ya. Oke. Siap. Jadi dalam stage kehidupan apa sih sebenarnya nih Mbak Nadia yang membuat pola keuangan kita tuh berubah drastis? Sebenarnya ya kita tuh udah mengalami perubahan stage finansial tuh dari single ke menikah. Berubah dong. Tadinya sendirian, gajinya boleh dihabisin sendiri. Yes. Tiba-tiba jadi ada satu orang yang ketambahan harus kita biayai. Terus kalau misalnya menikah, otomatis kan pengen privacy nih. Banget. Pengen privacy enggak. Sebenarnya ada sih yang tetap tinggal sama orang tua atau mertua, tapi kebanyakan pasti pengen punya tempat tinggal sendiri. Pasti. Harga rumah udah cek berapa? Oh sudah, baru beli rumah kebetulan saya, jadi saya tahu banget harga rumah masa kini itu berapa kira-kira. Dari mulai yang mencukupi sampai yang wow banget itu ya sudah terbayang ya harganya. Ya kebayang kan. Kebayang. Terus berikutnya akan muncul keturunan, rencana dong punya anak gitu. Sebenarnya banyak nih yang curhat sama aku. Kenapa ya? Aku tuh sejak melahirkan, hamil dan melahirkan, keuanganku oleng banget. Aku nggak bisa nabung. Aku ngegerus tabungan. Jangankan dana darurat, pokoknya kok tiap bulan rasanya hilang gitu, gaib gitu. Bahkan uangnya. kurang sepertinya ya. Padahal mungkin pendapatan kita tuh udah banyak gitu, tapi kok mungkin rasanya pasti ada aja dong yang merasa kok kurang lagi gitu ya. Itu wajar nggak sih? Selalu aku jawab wajar, karena menambah satu manusia itu bukan urusan yang sepele. Bukan hal yang simpel dan mudah gitu ya. Jadi bayinya tuh belum muncul, tapi biayanya udah. Iya nggak? Betul. Coba deh dihitung-hitung gitu. Jadi memang sebaiknya menyiapkan ketika hamil dan melahirkan dan expecting babies itu yang diharapkan jangan hanya menyiapkan sehat fisik dan mental, tapi baiknya juga menyiapkan kesehatan finansial. Kenapa sih kayak gitu? Aku tuh pusing loh, bayangin ngitung duit aja udah lagi mual-mual disuruh ngitung duit, gimana nggak pusing gitu. Tapi gini, karena kita sepakat ya kalau urusan duit itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Jadi aku selalu sarankan orang untuk beresin dulu urusan uangnya biar secara mental dan fisik kamu tuh lebih siap untuk ngadepin hamil tanpa kepikiran yang macam-macam. Gitu. Jadi di make sure urusan financial ini selesai dulu gitu ya. Perubahannya tuh udah jauh lebih baik dulu gitu, membaik dulu gitu ya, baru next step gitu. Begitu. Jadi memang banyak hal yang membuat pola keuangan berubah drastis. Nggak apa-apa, hadepin aja, masa mau lari? Iya, mau lari kemana juga ya, tetap aja ujung-ujungnya harus dihadapin. Nah, bisa dihadapin kalau kitanya siap. Artinya kita tahu nih, sadar gitu. Oh, emang kalau misalnya mau punya anak, budgetnya tuh kira-kira segini yang mesti ku siapin tiap bulan gitu. Jadi dengan mengetahui hal-hal seperti itu, diharapkan agak muncul tuh peace of mind gitu loh. Jadi aku tuh nggak usah terus-menerus khawatir. Jadi urusan duit udah deh nggak usah dikhawatirin. Yang penting aku tuh tenang, aku tuh siap menjalani kehamilan, melahirkan, menyusui yang bikin aku nggak kepikiran aneh-aneh. Karena kalau kita udah peace of mind juga, ya kan kehidupan kita sudah diatur sama yang Maha Kuasa gitu juga ya. Jadi kalau kita udah peace of mind, kayaknya itu justru akan mengikuti kita ya. Justru kalau misalnya kita khawatir banget, kepikiran, jadinya stres berat, ya ujung-ujungnya mungkin hamilnya jadi sulit mungkin ya, ada banyak halangan dan kendala. Terus udah gitu juga belum tentu rezekinya datang jadinya karena kita udah stres dulu. Soalnya kita kayak keblok gitu pikirannya kan, nggak bisa kreatif atau inovatif untuk bisa mencari uang. Jadi gitu nggak usah lebay. Yang penting cukup gitu. Yang penting cukup, kalau bisa lebih. Tetap ya. Jadi intinya sih sebenarnya memang sangat normal sekali ya kalau misalnya kita dalam hidup ini merasakan banyak sekali perubahan keuangan yang sangat berubah drastis, apalagi kalau memang melewati fase-fase kehidupan yang menurut aku juga memang biayanya itu tidak murah ya. Kayak mau menikah, tahu kan harganya seprivate-privatenya tuh menikah itu berapa. Belum lagi kalau misalnya baru menikah, kita juga pasti ada kepikiran entah itu mau punya
punya rumah Betul. atau mau punya investasi apa bersama, belum lagi nanti rencana kehamilan, apalagi kalau memang misalnya mungkin udah ada masalah sebelumnya ya, jadi memang harus memprogram kehamilan yang harganya pun sangatlah tidak murah gitu ya. Tapi memang ya itu dia tadi, peace of mind yang paling penting ya. Dalam mengelola keuangan juga ternyata harus diperlukan yang namanya peace of mind ya. Iya, banget dong. Banget ya. Oke. Jadi bukan urusan parenting aja nih. Jadi gini, kalau misalnya ngejar duit sampai duitnya 50, 70, 100 miliar juga rasanya nggak akan cukup. Ya sih, betul deh. Iya kalau sih. punya duit gini, di rekening ada uang 10 juta. Soalnya demand kita juga meningkat terus. Enak ya punya uang 100 juta, habis itu muncul 100 juta. Enak ya kalau punya 1 M, nggak kelar-kelar. Betul. Jadi sebenarnya adalah dibalik nih, kamu butuhnya berapa biar kamu ngerasa tenang. Oh, ya udah aku budgetin aja 10 juta, aku cukup kok. Gitu. Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya memang dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing orangnya ya. Itu yang bikin kita akan mencapai level peace of mind. Oke, catat. Baiklah kalau gitu. Nextnya nih, sebenarnya apa aja sih yang harus disiapin dalam proses memiliki anak? Dan mulai dari kapan? Ini mungkin kayak pembicaraan ke dokter Objin ya. Mulai kapan kira-kira harus mempersiapkan proses memiliki anak? Tapi mungkin ini dari sisi financial tentunya. Dari sisi finansial. Jadi gini, ketika hamil ke melahirkan kan nggak ujuk-ujuk hari ini hamil besok melahirkan. Enggak dong kan. Ada proses 9 bulan kurang lebihnya. Ada proses 9 bulan. Nah, ada baiknya proses 9 itu moms bikin list nih. Kira-kira biaya apa sih yang nantinya akan aku keluarin gitu. Aku membuatnya jadi 3. Jadi 3 ada bulanan ya, ada 3 klasifikasi bulanan. 1 kali selama kehamilan dan situasional. Untuk bulanan ini pasti kan ya datang ke Objin kontrol gitu. Kira-kira dicek nih 1 kali kontrol habisnya berapa, vitamin berapa, kalau mau ikut yoga kelas atau apa yang untuk persiapan melahirkan hipnoterapi gitu-gitu. 1 bulan kira-kira habisnya berapa? Belum mungkin ada yang ini kan terapi-terapi khusus karena masing-masing orang kehamilannya kan journey-nya berbeda-beda. Ada yang mulus normal aja semuanya aman-aman aja, tapi ada juga mungkin yang harus ada ekstra treatment gitu. Itu juga pasti nambah biaya lagi kan Mbak ya. Tapi tentunya biaya-biaya itu kan bisa diperkirakan. Betul. Nah, jadi kalau bisa siang bulanan ini kamu taruh di cash flow bulanan kamu. Oke. Nah, jadi mulai nih ngecek kira-kira nih, misalnya gini, penghasilanku sebulan 10 juta, aku bisalah ngeluarin 1 juta untuk biaya sebulan ini untuk kontrol Objin, untuk vitamin, untuk kelas. Nah, berarti opsi kehamilan di Indonesia tuh kan luas banget ya. Dari yang mau periksa hamil gratis sampai dokternya selebritis tuh ada. Banyak, gitu. macam-macam. Nah, jadi kalau misalnya budget kamu ternyata cukupnya untuk periksa di klinik kehamilan biasa, nggak usah maksa, mesti ke dokter yang rumah sakit ternama gitu ya. Gitu. Jadi dari pertama itu nggak halu Kak, sadar budget gitu. Oke, jadi kita memang harus mindful ya, memang harus present nih ya. Hari ini kita udah harus tahu kira-kira memang kemampuan kita sampai mana. Dan sebenarnya kan intinya kebutuhan kita adalah hanya mengecek apa kabar bayi di dalam perut kita. Yes, benar. Intinya sama, hanya mungkin beda labelnya di yang rumah sakit atau di klinik biasa atau rumah sakit ternama. Dokter Objin biasa atau dokter Objin yang memang sudah ada juga di klinik-klinik yang ternama juga, otomatis namanya juga akan lebih ternama lagi gitu. Itu sebenarnya lebih ke dikembalikan ke masing-masing kemampuan orang-orang yang gitu ya. Berarti juga sebenarnya kualitas yang kita dapatkan mirip-mirip aja. Nggak sama sih, maksudnya ya semua orang juga berbeda-beda kan ya. Yang penting adalah kenyamanan nggak sih Mbak. Kalau udah masalah kehamilan tuh menurut aku pribadi ya itu dibalikin lagi ke orangnya, ke si mamsnya itu dan menurut kenyamanannya dia gitu. Benar. Gitu. Jadi terus ada 1 kali yang selama kehamilan kayak gini, biaya melahirkan. Pertama-tama aku selalu suggest ketika orang hamil cek dulu ke kantor atau ke insurance mana-mana yang di cover. Ya, betul. Kan ada nih insurance yang cover biaya melahirkan, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi ketika kamu tahu nih, oh ternyata aku tuh nggak di cover biaya melahirkannya. Ya udah, berarti dari kamu tahu sampai nanti melahirkan kamu punya waktu berapa lama? Oh, aku punya waktu 8 bulan. Ya udah, 8 bulan itu kamu usahakan untuk menabung
dana melahirkan. Gitu. Jangan lupa survei ya. Kayaknya di Ruang Moms aplikasinya ada deh untuk ngecek harga melahirkan di rumah sakit mana gitu ya. Jadi survei itu penting. Jadi ketahuan nih nilainya berapa. Oh, kalau aku mau melahirkan di Rumah Sakit Pondok Indah, aku harus ngeluarin kalau melahirkan normal misalnya 30 juta, melahirkan sesar 50 juta gitu. Nah, itu biaya yang akan kamu siapkan gitu. Oke. Nah, jadi kan emang bener aku bilang, datangnya tuh nggak tiba-tiba dari hamil ke melahirkan, punya waktu untuk nyiapin. Ya, gitu. betul. Dan lagi-lagi jangan halu, Jangan mampunya halu, berapa. ya. Please be mindful ya. Jadi Gitu. kalau misalnya boleh kasih masukan sendiri nih untuk tadi ngomong-ngomong soal biaya kelahiran ya. Di sini kan sudah tertulis nih ya minimal 1 kali selama kehamilan itu adalah salah satunya biaya melahirkan. Biaya melahirkan let's say kayak tadi di RSPI mungkin dengan harga range-nya dari 30 apabila normal sampai dengan mungkin sekitar let's say 60 misalnya ya untuk sesar. Nah, tapi sebenarnya untuk para moms ini tuh kita nyiapin uangnya mana sih? Pasti kan semua rata-rata kebanyakan normalnya pengen normal. Yes. Otomatis biayanya juga lumayan maksudnya lebih terjangkau lah gitu ya. Tapi karena melihat kondisi kadang-kadang kita prepare yang normal tahu-taunya ujung-ujungnya nggak bisa dikontrol ya. Saya kan mengalaminya kebetulan. Nah, itu jadi sebenarnya bagaimana sih yang sebaiknya untuk dari sisi finansial? Idealnya sih disiapin untuk yang maksimal lah ya? yang maksimalnya secara sesar gitu. Cuman just in case aja, jaga-jaga just in case, kan mendingan lebih daripada kurang. Iya betul, gitu. betul. Ya dan kalau bisa ya, karena kan emang ada waktu untuk mempersiapkan gitu. Jadi jangan sampai nih ketika biaya melahirkan harinya datang, duitnya belum ada, kan bayinya gak mungkin disuruh diam aja. Disuruh tunggu bentar ya, lo belum ada di uangnya, tunggu. Wait a minute gitu kan nggak mungkin gak ya bisa. gitu. Jadi be prepare. Terus next ada yang situasional. Sebenarnya kebalik tuh, biaya ngidam duluan baru perlengkapan bayi. Oh iya benar. Biaya ngidam ini suka agak-agak nggak bisa diprediksi. Out of the box ya. Out of the box. Mbak Caca ngidam paling ajaib tuh apa? Diamond. Wow, kan itu pusing ya, sakit kepala nggak kalau misalnya ngidam. Loh tapi ada aja loh, mungkin ada aja kan yang nggak kepingin makan apa-apa, nggak mau, cuma pengen beli tas itu gitu mungkin. Atau ada mau dianterin keliling kota naik apa? Iya, ya kan itu, ya namanya juga ngidam. Iya nggak sih, nggak bisa diprediksi kan. Tapi justru kadang-kadang biaya ngidam ini jauh berkali-kali lipat lebih mahal daripada biaya melahirkan ya. Jadi be prepare. Be prepare, Pak, bapak-bapak, para suami, bapak-bapak siap-siap ya. Iya semangat ya, berani bertanggung jawab sudah mengambil istrinya, jadi harus bertanggung jawab untuk ini sih ya biaya-biaya yang harus dipersiapkan lah ya, dari mulai bulanan, terus minimal 1 kali selama kehamilan, terus situasional. Belum lagi nanti setelah melahirkan, wah masih perjalanan tuh panjang, belum sampai di situ, belum sampai melahirkan. 6 bulan itu sudah ada sekolah anak bayi, sudah ada treatment khusus untuk perkembangan otak, stimulasi motorik, ini itu. Belum lagi vaksin, belum lagi kalau anak ada kondisi tertentu yang memerlukan treatment juga ya kan dari sisi kesehatan. Waduh, serentetan sekali. Silakan diintip nih. Silahkan diintip. Sebenarnya yang aku kasih tahu di slide ini tuh belum lengkap. Aduh, deg-degan nih. Kemana coba slide-nya? Sebenarnya yang tadi Mbak Caca bilang itu jauh lebih lengkap. Oh, jauh lebih lengkap ya? Iya, ibu-ibu loh. Nah, sama ibu-ibu. Iya. Jadi ada bulanan, pasti bayi itu di bawah 1 tahun pasti tiap bulan akan ke DSA ya untuk kontrol perkembangannya dia. Terus ada serentetan vaksin. Untuk vaksin balik lagi aku sarankan untuk cek ke insurance atau ke kantor yang cover. Ada yang cover hanya vaksin dasar, vaksin tambahannya enggak. Padahal kalau dari vaksin dasar ke vaksin tambahan tuh belum ada setengahnya. Aduh, aku mengerti banget urusan ini ya. Memang luar biasa deh ya. Betul. Ya, balik lagi ya. Pokoknya aku bolak-balik cek ke insurance atau cek ke kantor. Mana-mana yang di cover, mana-mana yang enggak. Kalau freelance gimana? Semangat. Kamu pasti bisa. Nih, lagi-lagi biaya untuk ini tuh range-nya lebar banget di Indonesia.
Jadi kamu bisa datang ke puskesmas, vaksinnya Betul, gratis. gratis. Ada banyak pilihan intinya, Mams. Ada juga yang datang ke rumah sakit tertentu yang bayar dokternya aja untuk konsul 700.000. Ya, even berjuta-juta mungkin ada, Bisa. ya kan? Jadi memang range-nya luas sekali. Yes. Pilih yang sesuai sama budget kamu. Iya, Lagi-lagi balik lagi, jangan halu. Iya, on budget ya intinya. On budget gitu. Terus ada yang sifatnya situasional seperti akikah kalau yang muslim ya. Ya. Terus ini nih yang suka ibu-ibu lepas kontrolnya gitu. Apa itu? Datang ke mother care, bajunya lucu banget, baju bayi gitu, barang iya, semua. Iya, betul. Terus aku kayaknya anakku mau empasi deh. MPASI belum mulai juga udah belanjanya heboh. Iya, semua dibeli kayaknya gitu dia ya. butuh blender sendiri nih. Oke, ya baik. Butuh blender sendiri. Food processor sendiri, blender processor sendiri, sendiri, terus kayak yang bottle warmernya sendiri, ya kan? Tiba-tiba dari bayi aja dia udah punya dapur sendiri. Udah punya dapur sendiri, mini kitchen, mini playroom, mini enggak mini bedroom sih ya, bedroom, playroom, kitchen, mini study room juga ada tuh ya. Nah, balik lagi. Jadi aku selalu ingatkan bikin list keperluan apa yang sifatnya esensial. Yes. Jangan sampai ya kita udah ngos-ngosan di biaya DSA sama vaksin, terus jadi lepas kontrol di sifatnya yang nggak esensial gitu. Jadi kayak aku pengen beli stroller aja punya 4 gitu. Bayinya 1 strollernya 4 gitu. Iya. Situasional dipakainya ya. Iya, mungkin jadi kalau bajunya pink pakai yang pink juga strollernya. Ya wow. Ya tapi Gitu. memang sebenarnya ini memang menjadi satu tren juga nggak sih di kalangan motherhood Moms, ya gitu ya, karena kan yang namanya mungkin perlengkapan makan anak, baju-baju anak, fashion anak kan gemes-gemes ya. Gemes banget. Walaupun mungkin kita tadinya tuh nggak berniat untuk segitu kolektornya, tapi yang namanya naluri seorang ibu kan ya kadang-kadang lihat aduh ini lucu banget, apalagi kalau punya anak cewek biasanya tuh lebih gemes lagi karena perintilannya tuh banyak banget. Nah jadi sebenarnya itu udah over budget ya kalau untuk itu ya. Iya. Oke, dan sekarang mungkin dari Moms juga nih boleh loh kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh aja langsung komen di chat box ya, silahkan di komen, ditulis pertanyaannya apa, nanti akan kita bacakan pertanyaannya, nanti juga akan dijawab langsung sama Mbak Nadia gitu. Silakan bertanya. Nextnya nih, aduh yang satu lagi nih bikin deg-degan banget, bikin deg-degan dan agak mules sedikit ya, Moms semangat. Semangat. Apa itu? Menyiapkan dana pendidikan anak. Betul sekali, apalagi nih sudah waktunya open enrollment ya. Iya ya. Dan jantung deg-degan. Awal tahun ya? Dari akhir tahun, Iya, bahkan dari akhir menuju pertengahan seperti September, Oktober, November itu sudah buka gitu. Curhat soalnya lagi dalam tahap. Ibu-ibu selamat mules ya ngeliat Selamat angka. mules, tetap semangat, sehat selalu. Mari, next. Gini. Saya selalu bilang menyiapkan dana pendidikan, inflasi pendidikan adalah salah satu inflasi yang paling tinggi di Indonesia. Jadi misalnya nih inflasi secara general naiknya cuma 3%. Inflasi dana pendidikan bisa 10%. Contohnya gimana sih? Gini, misalnya dulu masuk sekolah swasta A, biaya masuknya 20 juta. Tahun depannya nggak 20 juta dong, pasti naik gitu. Betul. Bisa 22 juta gitu. Jadi rata-rata inflasi pendidikan itu adalah 8-10%. Ya. Gitu. Sementara kalau kita nabung aja duitnya itu bank itu cuma kasih bunga 1%. Ngejar nggak sih? Enggak dong, Jauh banget gitu. Jujur. Nah, jadi mengingat apalagi sekolah swasta tuh nggak murah ya. Ini angkanya ini murah banget di sini. Ini murah. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Aku ngasih angka ini biar banyak moms tuh nggak keburu jerit gitu. Iya betul. Oke, nggak langsung memberontak gitu ya jiwanya. Lalu dibanting apa namanya gadget yang lagi dipakai aku nggak terima. Tutup gitu langsung nggak mau denger. Aku stres lihat angkanya gitu. Aduh oke. Tenang, nggak usah stres dulu. Iya. Semua ada jalan keluarnya ya. Nah, jadi gini, aku tuh selalu yang pertama sebelum ditanya nih, gimana sih cara nyiapin dana pendidikan untuk anakku? Aku tuh selalu tanya, anaknya umur berapa? Punya waktu berapa lama sebelum anaknya masuk ke sekolah? Yeah. Misalnya gini, ini aku bikin simulasi untuk yang anaknya baru lahir. Jadi kamu punya waktu 3 tahun sebelum anaknya playgroup.
Punya waktu 5 tahun sebelum anaknya TK, 7 tahun sebelum SD, dan seterusnya. Ya. Waktunya panjang dong, gitu. Terus berikutnya adalah jangan lupa survei. Jadi gini, ada yang nanya, aku tuh pengen nyiapin duit masuk sekolah anakku gitu. Udah tahu mau sekolah di mana? Enggak tahu. Mana ya sekolahnya? Kalau misalnya angkanya belum tahu, uang masuknya berapa belum tahu, gimana cara nabungnya? Ya, oke. Gimana cara ngebaginya tiap bulan biar nggak terasa berat gitu. Nah, berikutnya adalah waktu ini adalah krusial nih, 3 tahun misalnya, atau 5 tahun. Ternyata pas setelah 5 tahun uangnya belum ngumpul, anaknya nggak sekolah dong. Iya. Tunggu nak, uangnya belum ada, jadi sekolahnya tahun depan aja ya. Gitu. Untuk tingkat yang kecil sih masih memungkinkan ya, TK, SD, SMP, Enggak, TK, SD lah. Playgroup, TK, SD masih oke. mungkin ya, masih mungkin. Oh ya udah, anakku masih bisa nih tahun depan, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya lulus SD ke SMP, nah mama uangnya belum cukup, kamu SMP tahun depan aja ya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi aku bilang waktu adalah krusial, perhitungkan. Terus jangan lupa tambahin nilai inflasinya. Jadi 3 tahun lagi si uang pangkal 5 juta tentunya nggak 5 juta dong, bisa jadi 6.600.000. Nah, kamu tinggal taruh uangnya di tempat yang memberikan return mirip-mirip gitu loh. Jadi kalau misalnya maunya taruhnya di tabungan aja, ya kamu nabungnya agak gedean dikit. Kalau misalnya mau nabungnya agak turun deh biar ada bunganya, bisa di reksadana gitu. Begitu. Okay. Jadi gini ya, pertama tuh survei, kedua tahu uang pangkalnya berapa, terus bagi jumlah tahun sebelum si anak masuk. Jadi nanti ketahuan nih, mams bisa tabung setiap bulannya berapa. Oke, jadi ada kebayang lah ya, karena bayangan itu juga yang menentukan segalanya ya. Yes. Kalau misalnya kita nggak punya bayangan, bener banget tuh, kita bingung kan mau nabungnya seberapa banyak. Sedangkan kalau dipikir-pikir untuk nilai suatu angka dari yang namanya uang itu nggak akan pernah cukup rasanya ya. Ya kan, mau nabung seberapa juga nggak akan pernah cukup gitu. Jadi memang ujung-ujungnya dicarilah sesuai kebutuhan kita gitu. Iya. Balik lagi. Oke, apalagi nih terus Mbak? Untuk katanya tiap anak tuh ada rezekinya, Bu, tenang aja. Betul. Iya benar, tapi tugas orang tua adalah mengatur dan merencanakan dengan sebaik-baiknya. Kan nggak dibiarin loss aja gitu rezekinya gitu. Mudah-mudahan selalu ada jalan untuk bisa orang tua menyekolahkan anak di tempat yang mereka mau, yang terbaik gitu. Aku pengen sekolah swasta A karena kayaknya kurikulumnya cocok sama aku gitu. Tapi ternyata kadang-kadang kan rekening orang tuanya berkata lain gitu. Selalu ada alternatif lagi-lagi gitu. Kalau emang ternyata nggak bisa di sekolah swasta A, ada sekolah negeri yang jauh lebih ramah ya untuk biayanya gitu. Tenang aja. Jadi selalu ada ini ya, plan A, plan B, ada alternatif gitu dalam kita menemukan jawaban yang terbaik gitu ya dalam urusan financial ini gitu. Jadi semuanya dibalikin juga ke kitanya juga berarti ya, Mbak ya. Oke, baiklah. Terus sekarang gimana nih? Kalau misalnya setelah hamil melahirkan, komponen biayanya kan tadi juga udah lihat nih ya, kalau udah ada yang urusan sekolah lah, vaksin lah, inilah itulah gitu. Tapi sebenarnya apalagi sih yang harus dipersiapkan? Kalau untuk anak itu persiapannya tuh panjang banget sampai bener-bener dia bisa mandiri dan hidup di atas kakinya sendiri gitu ya. Jadi kalau dijumlahin sekarang tuh unlimited kayaknya ya. Nggak paham soalnya kira-kira. Aku takut ibunya pingsan. Iya, betul banget. Kalau dijumlahin ya. Jadi memang menurut aku ya untuk anak nih yang paling penting kita standby dana pendidikan aja dulu gitu. Lainnya bisa nyusul. Jadi kayak misalnya pengen anaknya ternyata punya bakat A, dia butuh les A, B, C gitu. Itu bisa jadi alternatif gitu. Lagi-lagi balik nih kemampuan orang tuanya seperti apa
gitu. Oke, jadi kembali lagi ya, sebenarnya ujung-ujungnya tuh ke kita lagi ya. Tinggal mungkin bagaimana kita caranya bisa belajar, mengetahui, teredukasi. Bagaimana sih sebenarnya kita ngepost-postin keuangan kita ini gitu. Yang tadi kan mungkin bisa ada di infoin juga ya sama Mbak Nadia ya gitu. Kalau ada yang urusan untuk biaya kehidupan sehari-harinya berapa, terus juga mungkin untuk kita zakat beramalnya berapa, untuk kehidupan sosialnya, terus untuk kebutuhan anak-anak mungkin berapa, terus untuk nabungnya berapa, yang kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Sebenarnya aku mau kasih contekan nih. Oke, boleh banget. Mana Jadi gimana sih cara ngatur keuangan biar semuanya tuh cukup gitu. Dan sesuai gitu. Pos-posnya tuh apa aja sih gitu. Nah, biasanya aku selalu pakai pie chart, gimana cara kamu ngatur cash flow gitu. Nih ada. Jadi ketika gajian, misalnya gini ya, biar simpel aja. Contohnya gajiannya itu 10 juta. Nah, bisa nih diplotin kayak gini. Pertama, yang perlu di cut pertama itu menabung. Karena nabung itu jangan belakangan. Oh, harus diduluin justru ya? Diduluin. Gini, kan banyak tuh orang begitu terima gaji tuh langsung euforia gitu. Wow, duitku banyak gitu. Nah, celebration gitu ya? Celebration, nanti aja deh aku nabungnya akhir bulan. Turn up, akhir bulan uangnya menyublim. Iya, menjadi udara gitu ya? Menyublim. Hilang duitnya, nggak tahu kemana gitu. Nah, jadi aku tuh selalu menyarankan untuk ketika terima penghasilan yang kamu potong duluan itu, kalau bisa adalah untuk nabung dan investasi. Gitu. Jumlah idealnya tuh segini, 5-15% gitu. Terus untuk cicilan maksimalnya adalah 30%. Jangan lupa bayar zakat dan untuk beramal. Itu bisa diplot 5%. Gaya hidup tuh apa sih? Gaya hidup tuh misalnya gini, masa sih setelah aku kerja susah aku nggak boleh jajan-jajan dan happy-happy dengan uangku? Tentu dong, aku pengen punya tas baru. Aku pengen punya tas baru, aku pengen beli skincare gitu. Itu bisa diploting 10% dari gaji gitu. Nah, untuk biaya hidup sehari-hari, biaya hidup tuh apa sih? Gini, buat makan, belanja bulanan, bayar listrik, bayar telepon, SPP sekolah anak, itu adanya di 40%. Apakah ini jumlahnya harus fix? Enggak juga, bisa di-adjust sesuai kebutuhan kamu. Tapi kalau bisa, jangan jauh-jauh dari angka ini, terutama untuk cicilan. Kalau misalnya cicilannya di atas 30%, apa sih akibatnya? Ngap Kak, nggak bisa nabung. Jadi misalnya gini, gajian, jebret setengahnya kamu bayar buat cicilan. Ada nggak sih sisanya buat kamu tabung? Kan susah gitu. Misalnya gajinya 10 juta, 5 juta udah buat KPR. Terus aku hidup selama 1 bulan dengan 5 juta ini, bisa nggak buat nabung kira-kira? Kan mepet gitu. Jadi aku selalu sarankan kalau bisa cicilan itu jangan lebih dari 30%. Berarti kalau emang belum bisa beli rumah ya tahan dulu gitu ya. Gitu. Dan kalau bisa utang-utang yang sifatnya konsumtif, nggak perlu kartu kredit gitu-gitu, kalau bisa diberesin aja deh, karena percuma kamu investasi ya kalau tetap ada utang kartu kredit yang bunganya gede banget, lebih gede dari imbal investasi kamu. Gitu. Tuh Mams, ini penting sekali ya. Jadi kalau misalnya memang ada cicilan-cicilan yang kira-kira memberatkan, apalagi hanya cicilan gaya hidup, bukan yang kondisinya tuh primer gitu, kayak mungkin tempat tinggal itu kan jatuhnya primer sebenarnya ya. Kalaupun mungkin lebih dari 30% tuh gimana tuh? Gini, sistemnya tuh kan aku bilang tadi adjustable. Jadi kalau misalnya ya, ternyata cicilan KPR ku tuh lebih dari 30% nih. Berarti memang mau nggak mau ada yang harus kamu korbankan dari si gaya hidup kamu. Berarti rela dong, karena buat KPR-nya gede, kamu nggak usah jajan dulu deh. Sampai punya penghasilan lebih. Yes, betul. Gitu. Ada dua sih sebenarnya, bisa diirit atau kamu cari side hustle. Yes. Aku ya udah deh, buat jajan nih, aku jualan aja jadi agen MLM. Lumayan loh penghasilannya buat aku jajan. Gitu. Betul. Jadi jangan stuck dengan gajinya tuh cuma segini,
budgetnya cuma segini. Iya. Kalau mau lebih boleh, cari aja yang lain. Cari side hustle. Ya sekarang kalau misalnya ingin mendapatkan uang tambahan tiap bulan tapi nggak mau cari side hustle atau income lainnya yang memungkinkan untuk kita dapatkan, ya terus gimana? Jaga lilin. Ya apa? Jaga lilin. Jaga lilin. Waduh, serem ya. Aduh, enggak. Mam, enggak, itu tolong. bercanda ya. Bercanda ya. Ini jangan diambil serius ya. Jadi intinya adalah memang semua situasional sebenarnya. Yes. Fleksibel ya. Kehidupan kita setelah menjadi moms itu memang harus sefleksibel mungkin, tapi tentu jangan melewati batas-batas atau koridor-koridor yang sudah ditentukan gitu. Mungkin seperti yang tadi sudah dikasih tahu sama Mbak Nadia gitu ya. Jangan melebihi tadi tuh si pie chartnya itu gitu ya, sebagai patokan kehidupan kita gitu. Nah, kalaupun misalnya memang ternyata harus lebih, berarti mungkin untuk bisa mencari tambahan-tambahan income lainnya. Harus pinter-pinter ya berarti ya Mbak Nadia mengatur keuangan ini. Tapi ya. menurut aku gini hari ya, cari uang tuh banyak loh, banyak apalagi ya, untuk ibu-ibu ya. Bener-bener. Maksudnya karena kerja dari rumah aja tuh bisa. Betul. Apalagi sekarang mungkin semenjak sikon pandemi seperti ini kan orang-orang juga apa-apa belanjanya online rata-rata ya. Dan lebih percaya mungkin sama yang rumahan, mungkin lebih terpercaya, apalagi kita kenal satu sama lain. Jadi kayak udah dia beli sama dia aja, aku udah tahu dia orangnya higienis ya, apa gitu. Ini segala macam gitu kan. Itu kadang-kadang suka jadi penentu faktor keberhasilan bisnis-bisnis yang baru kita mulai dari nol. Jadi lumayan tuh untuk tambahan kita setiap bulannya. Dan satu lagi yang aku selalu tekankan, lebih baik dagang daripada ngutang. Nah, itu dia, betul sekali. Betul sekali ya. Dan itu selagi halal kenapa tidak gitu ya. Oke, baiklah, sekarang coba kita melihat dulu nih kira-kira di chat box apakah sudah ada moms yang bertanya di sini. Oke, tidak ada yang bertanya. Betul, yakin? Nggak nyesel? Aku udah banyak bertanya nih sama Nadia nih soalnya ya. Curhat dong, curhat biasanya. Curhat. Kalau curhat. Nih, jadi di sini kita bisa lihat di layar ya rasio yang perlu diperhatikan ya Mbak Nadia ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih. Gini, selalu ada yang nanya, keuangan yang sehat itu kayak apa sih gitu. Gini, karena finance itu angka. Betul. Jadi mau nggak mau kita ngukurnya juga pakai angka. Jadi ini adalah rasio yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah rasio menabung. Jadi kapan keuangan kamu bisa dikatakan sehat? Ketika kamu bisa menabung minimal 10% dari penghasilan kamu. Oke, 10% ya? Lebih juga boleh loh. Lebih bagus malah Lebih kan? bagus. Oke. Gitu. Yang kedua, rasio likuiditas 6 kali pengeluaran bulanan. Ini tercermin dalam punya dana darurat atau enggak. Dana darurat tuh apa sih? Jadi tabungan yang standby yang bisa sewaktu-waktu kamu pakai dalam kondisi darurat. Contoh kondisi daruratnya tuh apa sih? Kalau sekarang tuh yang paling serem kena PHK. Ya dong. Kalau walaupun penghasilan terhenti, kamu tuh tetap mesti hidup. Tetap mesti makan, tetap harus bayar cicilan tempat tinggal, anak mesti tetap makan dan sekolah. Nggak berhenti gitu. Jadi dana darurat ini bisa dipakai sebagai buffer untuk kamu bertahan hidup sampai menemukan income yang lain gitu. Gini hari sejak pandemi nih orang tuh sibuk lebih kencang banget sih untuk ngomongin dana darurat karena semakin hari makin nggak pasti kan. Pekerjaan kita tuh makin lama makin nggak stabil gitu. Jadi nggak ada yang kerjaan stabil di sini. Jadi menurut aku mau nggak mau setiap orang harus punya dana darurat. Kalau misalnya aku belum punya gimana ya? Jadi tabung pelan-pelan. Nggak usah panik langsung ngelihat 6 kali pengeluaran bulanan tuh gede banget loh. Misalnya pengeluaranku sebulan 10 juta. Ya. Aku ngumpulin duit 60 juta di mana? Iya. Nah, menurut aku itu bisa dibangun pelan-pelan. Sisihin dari yang 10% itu. Kalau kamu rutin menyisihkan 10% tiap bulan, harusnya dalam 10 bulan dana darurat kamu sudah terkumpul 1 kali. Nggak instan sih memang, tapi pelan-pelan bisa dibangun. Dan biasanya orang kalau sudah punya dana darurat, hidupnya tuh lebih tenang gitu, nggak gerasak gerusuk. Iya, betul. Karena sangat mempengaruhi mental juga sih dan pikirannya. Betul, nggak gampang kepikiran yang aneh-aneh gitu. Karena dia tahu sebenarnya ada nih yang jadi bumper gitu kalau pekerjaannya atau income-nya kenapa-napa. Gitu. Berikutnya rasio cicilan hutang 30% dari penghasilan. Maksimal. Aku lebih Bu dari 30%, pelan-pelan dikurangin.
gitu. Misalnya cicilannya apa nih? Boleh dilihat utangnya utang konsumtif atau utang yang produktif. Utang produktif seperti KPR karena utang kamu tuh berubah jadi aset kan. Nah sebenarnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sifat utangnya adalah konsumtif, aku gesek kartu kredit buat beli tas. Buat beli baju. Buat beli baju. Atau kemarin promo 11-11 aku agak kalap nih, banyak banget belanjanya. Aku gesek kartu kredit. Beresin pelan-pelan. Ya. Gitu. Udah terlanjur ya? Udah terlanjur. Nah, beresin aja pelan-pelan. Pasti ada jalannya. Karena gini, orang yang punya hutang itu cenderung dia tuh secara mental tuh nggak akan tenang gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Jadi menurut aku penting untuk memanage ini di bawah 30% dari total cash flow kamu. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi yang sebenarnya ada beberapa rasio lagi sih, tapi hitungannya cukup jelimet. Jadi sebelum datang ke tempat yang jelimet itu, aku selalu menyarankan 3 ini dulu aja. Sebelum pingsan ya, lebih baik 3 ini dulu aja yang betul-betul dimaksimalkan gitu ya. Oke, jadi boleh nih Mams, kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan bertanya sama Mbak Nadia, mumpung ada di sini dan bisa langsung bertanya, langsung dijawab juga sama beliau ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan langsung aja. Dan ini yang aku bisa ulang sekali lagi adalah tentang rasio yang perlu diperhatikan itu adalah dengan menabung 10% setiap bulannya minimal ya. Terus juga yang rasio likuiditas itu 6 kali pengeluaran bulanan itu sama dengan kayak biaya tidak terduga gitu ya. Biaya simpanan dana darurat. Dana darurat. Ya, dana darurat yang memang harus kita punya sebisa mungkin gitu. Dan juga yang paling penting juga adalah ini nih, rasio cicilan hutang 30% penghasilan itu maksimal. Maksimal loh, bukan minimal. Jangan salah. Nanti mikirnya minimal 30%. Tentu tidak ya, maksimal 30%. Itu menghitung semuanya ya. Menghitung jadi dari semuanya. cicilan KPR, cicilan mungkin kredit card, ada cicilan kredit habis beli apa gitu cicilan kan. panci. Nah, itu semua dicek. Oke, dijumlahkan. nah kalau bisa tuh yang panci, yang kredit card tuh lunasin aja. Lunasin Jadi aja. tinggal fokusnya tuh ke cicilan rumah, Yes, gitu ya. cicilan yang sifatnya produktif. Yang cicilan itu bikin mengubah utang kamu jadi aset. Oke, berarti bisa juga dong ya kalau misalnya kayak mungkin ada sebagian moms yang mungkin dia nyicil laptop untuk bekerja, terus mungkin nyicil kamera untuk bekerja. Intinya untuk jadi modal kerja. Iya, itu aset dong jatuhnya, itu aset masuknya dong. ya. Okay. Karena kan barang yang kamu beli itu menghasilkan bisa menghasilkan kamu. uang gitu. Ya, oke. Jadi bisa menghasilkan income, itu jatuhnya aset ya berarti. Betul. Ya. Oke, baiklah. Tuh sudah mendapat penjelasan detail banget dari mana dia gitu. Jadi kita mulai bisa nih Mams membedakan mana sih sebenarnya pengeluaran atau hutang cicilan yang perlu kita lakukan ya, mungkin dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun gitu kan ya. Tapi biasanya kalau gadget sih setahun itu paling maksimal sudah harus lunas. Terus kalau misalnya rumah, nah ini dia nih, kayaknya rumah memang yang primer sih ya untuk orang, untuk kita hidup. Karena pastinya juga mungkin ada yang mengeluhkan, aduh kalau misalnya tinggal sama mertua ataupun orang tua kan kurang nyaman mungkin karena namanya sudah berkeluarga sendiri, paling nyaman adalah tinggal di rumah sendiri. Jadi berarti dari cicilan ini yang perlu kita nomor satukan adalah cicilan rumah aja. Yang lain kalau bisa diselesaikan, pelan-pelan diselesaikan. Oke, baik. Siap kalau gitu. Sudah mulai lega kah Mams pikirannya? Atau makin butat? Waduh, kalau makin butak ini aku nggak ikutan deh kalau gitu ya. Pokoknya semangat kita semua saling mensupport lah ya. Karena aku yakin banget nih untuk urusan motherhoodan ini memang setidak mudah itu untuk dilewati. Benar. Tapi mudah tidak mudah, suka tidak suka ya tetap harus dijalani, tetap harus dilewati. Makanya itu semua kita ada di sini, ada Ruang Mam juga ini untuk sama-sama kita tuh saling menguatkan juga dan saling mensupport gitu ya. Bahwa segala sesuatu masalah yang dihadapi oleh Mams ini sebenarnya juga ada jalan keluarnya. Itu sudah pasti ada jalan keluarnya. Hingga tinggal menunggu waktu tepatnya kapan, caranya bagaimana gitu ya. Ini agak teka-teki silang ya Mbak Nadia. Banyak, jadi gini, sejak jadi financial planner, jadi kan aku harus mendengar curhat kan ya, untuk meng-capture sebenarnya masalah keuangannya. Inti masalah keuangan itu di mana? Iya gitu. Betul. Jadi memang bolak-balik curhat, kenapa ya atur duit itu susah banget.
Iya betul, betul sekali. Apalagi untuk kita, karena aku yakin deh, nggak sedikit orang yang tidak teredukasi bagaimana untuk memanage yang namanya financial ini. Aku pun sendiri dari orang tuaku dulu, aku bukan tipe yang orang tuanya itu mengajarkan, gini loh nak, kamu tuh baiknya begini dalam mengatur keuangan. Jadi kita tuh ibaratnya tidak teredukasi. Sekarang tiba-tiba udah otodidak jadi mama, otodidak juga untuk mengurus keuangan keluarga gitu, mendadak jadi sekretaris atau menteri keuangan. Menteri keuangan dalam rumah tangga. Itu kan pusing ya. Pusing dong. Oke, nah jadi itu gimana, mungkin ada tips kiat-kiatnya? Kita semua sepakat dulu nih, kita semua datang dari orang tua yang tidak melek secara finansial. Betul sekali, apalagi zaman kita. Sepakat kan? Zaman dulu tuh pasti mana kepikiran ya untuk investasi, mana kepikiran untuk punya rencana keuangan, nggak ada. Sesimpel ngasih tahu aja bagaimana caranya begini begitu, belum tentu dapat. Bahkan di kurikulum sekolah kita tuh nggak ada loh pelajaran cara ngatur duit tuh gimana sih? Pernah nggak sepanjang sekolah berapa belas tahun kuliah, ada nggak sih yang ngasih tahu cara ngatur duit tuh gimana? Nggak ada kan? Jadi memang wajar kalau kita tuh agak oleng gitu ketika mengatur keuangan. Oleng menuju jatuh gitu. Jadi datang-datang ketika jadi orang dewasa, tahu-tahu setelah menikah aku mesti beli rumah. Astaga, harga rumah. Belum ada ujian-ujian lain ya di luar dugaan manusia kan ya. Gitu. Jadi memang kita tuh secara tidak sadar tidak pernah dikasih tahu gimana sih cara ngatur keuangan yang benar. Betul. Jadi nggak pernah ada kata terlambat untuk mulai belajar dan Jadi aku tuh selalu bilang, kalau misalnya datang terus selalu aku tuh ngerasa keuanganku berantakan banget, sabar, nggak apa-apa. Satu-satu diberesin. Gitu. Jadi gini, aku tuh selalu kasih tips gitu. Yang pertama itu adalah sadar budget. Sadar nih kamu punya duit berapa, terus dihabiskannya akan buat apa, akan berapa. Jadi biar yang kedua tuh jangan halu. Jadi gini loh, nggak semua yang dipakai sama Rafathar anak kamu harus pakai. Oh ya iya dong. Aduh, please deh Mom. Gitu kadang-kadang gitu efek sosial media ya. Betul. Ngeliat, betul. Anaknya si A tuh pakai stroller merek ini, aku juga mau gitu. Dan ternyata budgetnya nggak cukup segitu gitu. Jadi memang mau nggak mau kamu tuh mesti stop halu dan sadar sama budget kamu tuh berapa. Itu aja dulu deh. Yang kedua, jagain cash flow bulanan. Gak usah overthinking, aku pengen investasi A, B, C, aku pengen bikin rencana keuangan atau mungkin terlalu khawatir juga ya, aduh gimana ya kalau gini, aduh gimana ya kalau gitu. Nggak perlu ya, berarti nggak perlu khawatir yang berlebihan. Jagain dulu aja cash flow bulanan kamu. Kalau itu sehat, pelan-pelan mudah-mudahan akan makin sehat ke depan. Oke. Dan mungkin lebih melihat juga ke yang namanya skala prioritas ya. Skala prioritas kita mungkin saat ini apa? Kadang kalau dipikir-pikir tiap bulan beda-beda loh skala prioritas. Walaupun ya ada yang udah pasti ya, kayak misalnya belanja bulanan, sekolah, terus ini, terus itu. Tapi di luar itu ada juga skala-skala prioritas yang kayaknya mana dulu nih yang lebih penting untuk dikeluarkan dari semua itu gitu. Karena ya nggak bisa dapat semuanya sekaligus. Betul. Uang berapapun kayaknya nggak akan cukup ya. Kalau kita punya demand yang tinggi juga, yang memenuhi standar kita yang belum tentu sesuai standar yang sebenarnya gitu. Jadi urusan duit itu kayaknya gini, seluas itu ya Mbak. Kebanyakan masalahnya tuh bukan angka 1 tambah 1, 1000 tambah 1000, tapi kebeeman yang hakiki, psikologisnya. Jadi gimana sih kamu ngatur mana yang mau, mana yang butuh? Iya. Kebanyakan mana yang maunya daripada mana yang butuhnya ya. Baiklah kalau begitu. Wow, seru sekali ya ini ya. Ternyata obrolan financial ini memang kayaknya nggak selesai-selesai nih. Kalau diobrolin makin lama makin jadi makin panjang obrolannya. Iya, karena memang hidup kita tuh tidak jauh dari yang namanya kehidupan finansial pastinya ya Mbak Nadia ya. Baiklah kalau begitu Mams, gimana sampai sini? Sudahkah ada pertanyaan yang akan diberikan kepada Mbak Nadia yang akan langsung dijawab? Sekarang juga tidak ada? Betul?
Betul? Oh, mungkin kayak udah paham nih. Kita mungkin bahasanya sangat manusiawi sekali. Jadi apa yang kita sampaikan tuh langsung orang-orang langsung paham. Orang-orang langsung paham, langsung mengerti intinya seperti apa. Moms, I feel you. Dan kita berdua juga sesama mama juga. Kita juga tahu banget bahwa menjadi mama itu tidak mudah. Bahwa apapun yang dilakukan, yang dihadapi setiap hari juga challengingnya luar biasa ya. Ada aja hal-hal challenging yang kita hadapi, dari hal termudah hingga hal tersulit, dan intinya adalah kita harus tetap menemukan peace of mind. Seperti yang tadi Mbak Nadia bilang, karena mungkin dengan kita menemukan peace of mind itu kita akan menemukan solusi yang tepatnya seperti apa. Karena kalau ketika kita sedang khawatir, gak akan pernah nemu solusinya, karena kita lagi kalut, pikirannya lagi nggak bisa normal gitu ya. Nggak jernih. Lagi gitu. nggak Jadi, jernih, benar. keputusan yang kita ambil juga nggak realistis. Nggak realistis, iya. Bahkan kadang-kadang lebih ke emosi. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kita akan langsung aja nih menuju ke pertanyaan yang kira-kira aku mungkin akan mewakili itu sampai beribet. Mewakili pertanyaan dari mam semua yang ada di sini bersama kita. Pertanyaannya adalah sebenarnya nih ya, kalau kita secara mental mungkin siap gitu, tapi secara materi belum siap. Tapi sudah terlanjur hamil. Kebobolan ya? Kebobolan. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Kayaknya ini curhatan aku kok pada tahu nih ya. Zaman dulu, karena beneran aku habis nikah. Kebetulan pas aku nikah itu lagi menstruasi. Jadi begitu menstruasi selesai, tiba-tiba udah nggak menstruasi lagi. Nggak taunya ternyata udah hamil. Tapi sebenarnya gini, dalam sisi mental siap nggak siap ya, namanya perempuan hamil ya harus siap dong gitu kan. Tapi secara finansial itu tadi benar, makanya saya bilang kok ini kok kayak kenyataan saya beberapa tahun yang lalu gitu. Curhat sekali ya. Curhat sekali. Ini gimana nih Mbak kira-kira untuk yang baru menikah mungkin sekarang dan baru hamil? Ya, sebenarnya gini, balik lagi dari yang pertama. Hamil ke melahirkan itu nggak selisih cuma sehari. Iya, betul. Ada 9 bulan yang mesti yang bisa kamu punya waktu untuk mempersiapkan. Gitu. Yang pertama menurut aku adalah bikin list. List untuk biaya bulanan kamu apa aja. Bikin list nih. Terus yang kedua adalah cek budget gitu, buat kamu kontrol bulanan tuh punya duit berapa. Oke, ini sebenarnya yang tadi ya, tapi kita ulang lagi untuk diingatkan ya. Oke, berikutnya balik lagi, cek ke kantor, cek ke asuransi. Oh, ada yang di cover, ada yang enggak. Mana-mana yang enggak di cover kamu siapin. Gitu. Yang berikutnya ini nasihat yang agak klise sih sebenarnya. Tapi ini mungkin sulit buat ibu hamil yang hormonnya lagi gila-gilaan. Paham betul. Tapi coba untuk tahan nggak belanja aneh-aneh selain yang esensial. Yang betul-betul dibutuhkan ya. Mungkin kalau bingung esensialnya apa gitu, yang betul-betul primer, urgent, terus sesuai dengan kebutuhan kita deh gitu ya. Jangan lapar mata istilahnya. Iya betul, lapar mata. Karena nggak akan kenyang-kenyang matanya tuh ya. Walaupun dia lapar itu nggak ada istilah kenyang mata. Pasti lapar terus bawaannya. Jadi pastikan ya si biaya bulanan, biaya melahirkan, dan kalau bisa si biaya situasionalnya seperti ngidam, beli perlengkapan bayi, perintilan dan sebagainya itu ditahan. Jadi cek nih, pilah mana yang betul-betul butuh, mana yang nggak usah deh, itu namanya bisa sewa aja. Iya, ternyata ini cuma kebeeman semata aja gitu. Oke, ditahan. Tapi aku udah bilang sih itu akan sulit karena ibu hamil tuh dipengaruhi oleh hormon ya. Nggak usah hamil ya, kadang-kadang bulanan aja menstruasi itu luar biasa ya, jedak-jeduknya emosi ini gitu kan ya. Betul. Ya udah tenang mam, coba berpikir jernih dan dipikir betul-betul diklasifikasikan mana yang butuh, mana yang ingin. Mungkin itu akan sangat membantu ya. Jadi gini, kalau nggak ditulis, kalau nggak dibikin list, kamu tuh cenderung mikir di kepala aja, terus yang pop out duluan ya udah langsung aja gitu ya. Buyar, ketemu apa lupa buyar. Jadi bener. saran aku memang bikin list. Ditulis lagi ujung-ujungnya, itu yang paling penting. Oke, aku juga sering kayak gitu kok, manusiawi mams, tapi ya diperbaiki ya. Kalau manusiawi terus ya lama-lama enggak diperbaiki. Manusiawi terus lama-lama jebol. Aduh bahaya deh ini ya. Oke, terus kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang punya anak lah, biayanya apalah, nggak cuma berhenti sampai di melahirkan aja gitu. Cuman nih gimana dong kalau misalnya kita mau punya anak, sebenarnya
kenapa sih alasan yang paling pasti gitu ya harus siap secara finansial? Dan seberapa penting sih sebenarnya mungkin untuk yang baru menikah dan plan punya anak dalam waktu dekat? Gini, penting banget. Penting banget. Kalau bisa tuh udah tersusun rapi, biaya sampai 5 tahun ke depan udah aman baru punya anak. Tapi lama. Enggak segitunya ya. Memang kita nggak akan selalu ketemu situasi yang ideal. Iya, betul. Gitu. Penting banget tapi nggak selalu ideal. Dicamkan itu, Mam. Iya. Gini, selayaknya punya fisik dan mental yang sehat, menurut aku finansial yang sehat itu juga penting banget. Kenapa? Karena banyak kualitas dari hidup kita yang ditentukan oleh kondisi finansial kita. Betul. Dari makanan yang kita makan, rumah yang kita tempatin, pendidikan, kualitas pendidikan yang kita dapat, semuanya sangat ditentukan oleh kondisi finansial kita. Gini hari dong, mau nggak mau gitu. Emang akan terdengar sangat klise sih, seperti ya semua orang juga tahu, tapi sebenarnya nggak mesti jadi orang kaya gitu. Nggak mesti jadi orang kaya untuk bisa dapat kualitas yang seperti Mams mau. Sebenarnya kamu tinggal pastikan cukupnya kamu tuh ada di mana, budget cukupnya tuh berapa. Siapkan dana itu, nggak usah terlalu ideal, yang penting jalan, as long as jangan sampai rasionya itu pakai ngutang gitu. Jadi ya kayak aku bilang, dari anaknya belum muncul, lahir sampai dia masih bisa mandiri, taruhlah umur 21 tahun, itu isinya biaya semua. Nggak ada yang enggak gitu. Jadi mau nggak mau memang sehat finansial itu penting banget gitu. Oke, jadi ya itu sudah bisa ditawar-tawar lagi ya. Jadi memang udah harga mati ya kayaknya ya. Kalau bisa, Mams, memang sebaiknya memang kita udah punya yang namanya sehat secara finansial dulu deh ya, sebagai kunci utama untuk melangkah ke depan nih. Apalagi biaya memang kehamilan, melahirkan, punya anak itu memang tidak murah di masa kini gitu ya. Jadi itu yang harus kita sadari, kenapa segitu pentingnya untuk memiliki finansial yang sehat sebelum memiliki anak gitu. Oke, yang terakhir mungkin aku pengen tanya lagi nih ke Mbak Nadia nih, yang disebut keluarga sehat secara finansial itu sebenarnya seperti apa sih? Ini mungkin bisa dijadikan conclusion dari obrolan kita hari ini. Yang pertama, dia tenang tiap bulan, gak mikir yang aneh-aneh dan gak mikir besok mau makan apa. Oke, gak mesti mikirin utang gimana nih bayarnya gitu ya. Oke. Berikutnya balik lagi ke rasio yang tadi. Gitu, rasio dia bisa nabung, dia punya dana darurat, dan dia nggak kegedean utang yang sifatnya konsumtif. Oke. Gitu. Berikut next stages adalah dia punya rencana pendidikan dan pensiun yang baik. Gitu next stagesnya nih. Kalau cash flow bulanannya udah beres, boleh deh naik kelas. Oh, aku udah beres nih ngurus uang tiap bulan. Ya udah deh, aku mau siapin dana pendidikan anakku dan duit nanti ketika aku pensiun kalau udah nggak berpenghasilan lagi. Oke. Jadi itulah ya yang disebut sebagai keluarga yang sehat secara finansial adalah itu ya, mungkin bisa dibilang bebas dari hutang sebisa mungkin dan hidupnya tenang secara mental, pikiran dan juga finansial tadi ya, karena semua sudah terplan dengan baik. Oke, baiklah kalau gitu. Tapi kalau memang sudah terlanjur di kondisi yang memang ada masalah finansial atau apa, sabar, pelan-pelan diperbaiki. Pasti ada jalannya, betul ya. Yang penting kita harus berpikir positif, optimis juga, betul sekali. Dan selagi masih sehat ya Mbak Nadia ya, semua tuh untuk urusan finansial sebenarnya masih bisa diusahakan sekali ya Mbak ya. Banget ya. Yang penting jangan stres, karena kalau udah stres biasanya pikiran kita ngeblok, jadi udah nggak ada lagi tuh kepikiran mau, mood juga udah nggak ada, mau nambah uang dari side hustle, bawaannya udah bete, udah sedih, udah overthinking, udah khawatir, anxious segala macam jadi satu. Jadinya buyar semua, beneran buyar. Oke, baiklah kalau gitu. Aduh, makasih banyak ya Mbak Nadia, luar biasa banget loh hari ini. Bener-bener sangat berarti sekali obrolan kita mengenai finansial, terutama juga dalam rangka menyambut sang buah hati. Ini memang ternyata sangat penting sekali, sangat detail sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pikirkan. Jangka panjang loh Mams ya, menambah satu keluarga di rumah ini adalah
efek yang sangat panjang yang harus kita pikirkan ke depannya. Jadi memang baiknya direncanakan. Baiknya direncanakan, betul. Tapi kalau sudah kebobolan sudah terjadi, nggak apa-apa. Itu tandanya rezeki dari Tuhan, memang nyata adanya ya. Betul. Oke, baiklah kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Nadia untuk informasinya. Sama-sama. Buat Moms juga yang mau posting-posting di Instastory boleh, di IG feed juga boleh. Jangan lupa untuk follow dan juga mention @ruangmam dan jangan lupa menggunakan hashtagnya #MomMeetUpFest. Oke, habis ini ada yang seru lagi nih. Nah ini lebih seru kenapa? Bukan lebih seru sih sebenarnya, gak kalah serunya lagi karena setelah ini kita akan ada kelas parenting bersama Saskia Aulia MPSI atau psikolog dari 3 generasi dan juga ada Mam Fendriana yang akan sharing-sharing bersama kita yang kita akan mulai sebentar lagi. Jadi please jangan kemana-mana. Tetap aja terus pantengin Mom Meet Up at Home Face bersama saya Caca Raisa dan terima kasih juga untuk Mbak Nadia Harsya. Sampai berjumpa beberapa menit ke depan di ruang Mom Meet Up Home Face.